Dan untuk membedah mengenai prospek bisnis BSI pasca resmi meraih izin penyelenggaraan layanan bank emas atau bullion bank, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, Heri Gunardi. Pak Heri, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Heri. BSI telah resmi meraih izin untuk menjalankan aktivitas bullion bank atau bank emas. Namun sebagai kilas balik, bagaimana perjalanan yang sebelumnya dilalui BSI untuk memastikan mulai dari infrastruktur, lalu juga SDM dan juga layanan perseroan ini mendukung pengadaan bullion services? Oke, Anneke. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, bisnis emas di Bank Syariah itu bukan hal yang baru gitu ya. Sejak BSI hadir, bahkan saat bank legacy, 3 bank legacy menjadi bank legasinya BSI itu, mereka sudah menjalankan bisnis emas ini gitu ya, dalam bentuk cicil emas dan gadai emas ya. Nah, infrastruktur ini sebenarnya udah established ya, jadi artinya kita punya ekosistem yang kuat ya, jumlah cabang lebih dari 1.300, kemudian mobile banking ya dengan user sekitar 8 juta, dan kita juga punya agent banking, penaksir lebih dari 600 orang, dan juga tenaga marketing lebih dari 6.000. Dan ini menjadi landasan kita, kemudian kita perkuat ya. Dan dengan kondisi BSI saat ini, setelah 4 tahun merger, kemampuan infrastruktur kita bertambah. Dan kita juga mengerti bahwa proses pembentukan bank emas atau bullion bank ini bukan semerta-merta. Jadi artinya mulainya dari 4 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu stakeholder dan juga pemerintah termasuk BSI juga diajak ya untuk urun rembuk untuk membangun bank emas ini. Jadi dalam perjalanan kita paralel juga kita mempersiapkan infrastruktur. Tidak hanya orang, tidak hanya cabang, tidak hanya dari sisi digital, tapi juga vault ya, smart vault untuk menyimpan emasnya tadi itu kita juga membangun bertahap ya, mungkin di 5 titik di seluruh Indonesia. Seperti itu. Baik, tapi bagaimana outlook dari BSI terhadap prospek bullion services di Indonesia? Jadi kalau kita melihat bahwa studi dari McKinsey itu menunjukkan bahwa potensi emas yang beredar ya di masyarakat saat ini ada sekitar 1.800 ton. Kemudian secara cadangan emas Indonesia juga mungkin nomor 6 di dunia saat ini sebesar 2.600 ton. Nah dari 1.800 ton ini sebenarnya 50-50, 50% itu mungkin dalam bentuk emas produksi dari tambang-tambang Indonesia, sisanya itu adalah emas yang terkait dengan perhiasan dan juga emas batangan. Dan ini kami melihat bahwa selama ini sebagian emas-emas yang tadi termasuk perhiasan hanya disimpan di rumah, di bawah bantal, yang tidak bisa dimonetisasi gitu maksudnya. Nah ini kami melihat bahwa kalau bullion bank service ini dengan layanan misalnya mulai dari penitipan, custody, jual beli, dan juga termasuk bisa menjadi agunan untuk pembiayaan atau loan, ya ini multipliernya luar biasa besar gitu. Dan ini juga menjadi salah satu gerakan atau tren mengajak masyarakat untuk lebih melek ya tentang peremasan ini. Dan ini menjadi salah satu media investasi yang cukup aman ya. Dan kita melihat bahwa pertumbuhan emas, harga emas belakangan kalau kita lihat 5 tahun, 10 tahun ke belakang ini pertumbuhannya luar biasa. Ya lebih dari double digit gitu ya. Artinya investasi pada saat ini misalnya nasabah senang menempatkan di surat berharga, di bentuk saham, reksadana, obligasi, ataupun membeli properti dan lain sebagainya, emas lebih menjanjikan gitu karena harganya terus naik gitu. Bahkan all time high gitu untuk emas ini. Baik, tapi dalam waktu dekat apa saja produk dan juga bullion services yang tersedia di BSI? Dan apakah layanan ataupun produk bullion bank akan bisa tersedia seluruhnya di akhir tahun ini 2025? Iya. Insya Allah bisa ya. Yang pertama sekarang kita yang ready produk itu yang pertama adalah kita namakan BSI Gold. BSI Gold itu adalah nasabah bisa membeli emas batangan ataupun juga bentuk yang lempengan yang namanya BSI Gold yang kita sudah cetak ya dalam bentuk gram 15, 20, 25, 50 dan seterusnya. Customer ataupun nasabah bisa datang ke cabang ya. Dan cabang sekarang ada di mungkin kita sediakan cabang mungkin sekitar 50 cabang tertentu yang sudah ditetapkan untuk bisa melayani BSI Gold ini.
Kemudian yang kedua adalah yang lebih mudah lagi menggunakan super app ya, Beyond by BSI. Sini nasabah bisa melakukan pembelian emas dari mungkin dari gram yang paling kecil, mulai dari 0,05 gram ya, berapapun ingin sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan yang ketiga adalah bisa melalui ATM. Kita secara paralel sekarang sedang menyiapkan ATM, nanti yang akan ditempatkan di tempat-tempat strategis, customer ataupun calon customer bisa membeli emas melalui ATM itu dan mendapatkan langsung emasnya gitu. Nah, untuk emas ini bisa dibawa pulang, disimpan sendiri, mungkin di brankas di rumah, ataupun juga bisa disimpan di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan lokasi di mana nasabah tadi terdaftar ataupun memiliki rekening. Baik, mungkin ini yang menjadi pertanyaan dari pemirsa di rumah juga ya Pak Heri. Bagaimana caranya nasabah existing dan juga masyarakat luas untuk bisa mengakses fasilitas bullion services dari BSI? Dan seperti tadi saya sampaikan, ada 3 channel yang bisa dilakukan. Channel pertama datang ke physical branch kita, ke cabang-cabang. Nanti bisa ketemu dengan petugas khusus yang ada di sana yang sudah kita siapkan, bisa melakukan transaksi. Kemudian yang kedua adalah bagi user super app Beyond, itu bisa melakukan transaksi pembelian, kemudian mencicil ya, emas melalui transaksi digital. Kita namakan ini adalah emas digital. Dan yang ketiga adalah datang ke ATM tadi kita sediakan, mungkin saat ini baru 50 titik ya. Dan nanti secara bertahap kita akan naikkan terus jumlahnya. Dan ini memudahkan, sifatnya adalah kita jemput bola gitu ya. Kita datang ke lokasi di mana nasabah itu banyak berada dan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi dan mendekatkan diri kita kepada diri nasabah yang tadi berada di sekitar lokasi yang menurut kita potensi untuk nasabah pembelian emasnya cukup tinggi. Seperti itu. Baik, semakin